Selamat sore jemaat sekalian. Biasanya setiap tahun kita ada lomba khotbah. Ini saya sarankan Pak Yudi nanti tahun depan ikut juga. Bisa ada kesempatan menang. Oke, bagaimana kabar kita hari ini? Cukup sibuk? Kalau tidak sibuk untuk Tuhan, sibuk untuk apa? Ya kan? Oke, mari kita buka Alkitab di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 kita baca ayat 13 sampai 26. Amsal pasal 13 ayat 3 pasal 3 ayat 13 sampai 26. Kalau sudah dapat kita baca silih berganti, saya duluan ayat 13, jemaat ayat 14. Kita silih berganti satu ayat sampai 26 ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Sampai mana tadi? Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Oke. Satu ayat lagi di Mazmur 111. Mazmur 111, kita baca ayat 10. Sama-sama. Mazmur 111 ayat 10. Kalau sudah dapat, sama-sama 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan pengetahuan, hikmat, dan Engkau bungkus itu di dalam firman-Mu yang hidup, yang bisa kami pelajari hari ini, untuk kami gali dan kami temukan, lalu kami jadikan milik kami pribadi. Tolong supaya pada saat ini kami bisa memperhatikan dengan baik, supaya hikmat yang Engkau sudah tanamkan di dalam firman Tuhan ini juga tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baru saja kita selesai cerdas cermat Alkitab, bahannya 1 dan 2 raja-raja. Banyak sekali raja-raja yang sudah kita pelajari. Salah satu yang banyak keluar bahannya itu Salomo, sampai ada kategorinya sendiri, ya kan? Kemakmuran, kemuliaan Salomo. Dan kalau kita tanya apa yang terkenal dari Salomo, seluruh dunia tahu, yang bukan Kristen pun tahu. Oh, hikmatnya Salomo. Hikmatnya. Tetapi yang kita baca di dalam Amsal pasal 3 tadi itu,
Ya, di Amsal pasal 3, ternyata Salomo bukan cuma ngomong soal jadi pinter, jadi pandai. Tentu ada banyak sekali tentang pengetahuan, kepandaian, hikmat, dan lain-lain. Tetapi ada juga umur panjang, kesehatan, ya, apapun, kehormatan, sejahtera. Ada banyak sekali manfaat dan hal-hal yang baik dari hikmat itu. Seandainya kita berkata, hari ini saya juga mau seperti Salomo, bisa atau tidak? Tentu jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu hikmat yang sejati. Karena dunia ini punya hikmat. Hanya hikmat dunia ini bengkok. Hikmat dunia ini tidak lengkap, tidak sempurna. Hikmat dunia ini kekurangan suatu komponen yang inti dari hikmat itu. Sehingga kalau kekurangan komponen intinya, bisa dikatakan sebenarnya tidak punya hikmat itu. Jadi hikmat itu apa? Kalau secara umum kita definisikan, hikmat itu adalah kemampuan untuk membuat penilaian atau membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, sehingga bisa membedakan, lalu kemudian membuat keputusan yang tepat. Ini namanya adalah hikmat. Memilih, ya, sesudah membuat penilaian itu kemudian memilih yang terbaik. Gitu. Bukan sudah tahu yang terbaik, tapi pilih yang terburuk. Itu namanya bukan hikmat, itu kebalikannya, hikmatnya terbalik jadi bodoh. Jadi, hikmat itu, tadi saya bilang ada satu komponen yang esensialnya, yaitu komponen rohani. Ada komponen yang non-rohani, tetapi selalu ada komponen rohaninya. Yang komponen yang non-rohani ini, oke, bisa saja, ya, hikmat atau pengetahuan manusia diaplikasikan kepada hal-hal yang mungkin hubungan ke rohaninya agak jauh, ya, atau mungkin bisa kita katakan tidak terlalu berhubungan dengan hal rohani. Misalnya bagaimana memahami cara mencangkok tanaman, bagaimana membudidayakan, berternak, bagaimana mendesain rumah, bagaimana mendesain lapangan parkir, bagaimana mendesain pesawat, dan lain sebagainya. Mungkin, oke, hal-hal itu membutuhkan juga hikmat untuk membuat desain yang terbaik, untuk membuat satu urut-urutan yang terbaik. Tetapi seringkali, hampir selalu, hal-hal yang membutuhkan hikmat itu, kalau kita renung-renungkan, ternyata ada komponen rohaninya, ya. Terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana memilih pasangan sebelumnya. Barusan tadi pagi ada yang menikah, ya. Buat yang menikah sih sudah agak terlambat untuk baru dikhotbahkan ini mesti berhikmat memilih pasangan, ya, udah menikah. Tetapi buat yang masih duduk di sini, banyak yang belum menikah. Sebelum menikah itulah hikmat memilih, mencari, ya, mempersiapkan diri, itu sangat penting. Dan itu semuanya ada komponen rohaninya. Nah, yang rohani ini pasti berhubungan dengan Allah, karena Allah itu adalah roh dan dia sumber dari segala roh. Berarti roh kita bersumber dari Allah, dan kalau kita mau mengetahui hal-hal rohani, melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, pokoknya semua yang bersifat rohani pasti harus berhubungan dengan Allah, karena dia sumber dari segala roh. Jadi komponen rohaninya ini harus berhubungan dengan Allah. Nah, menurut Amsal, ya, di pasal 9 ayat 10, ya, di pasal 1, tadi kita baca juga di Mazmur pasal 111, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Ada Tuhannya, takut akan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang orang dunia tidak mau, yang mereka tutup dan mereka butakan diri mereka, pokoknya mereka tidak mau.
Sehingga karena mereka menolak Allah, hikmat mereka itu tertutup juga. Karena komponen Allah, komponen rohaninya ini, mereka tidak mau. Padahal misalnya, kalau sebenarnya ini ada Allah ini, lalu kemudian mereka gantikan posisi Allah, mereka tolak Allah, mereka gantikan dengan binatang. Mereka gantikan binatang. Yang harusnya disembah ini mereka tukar dengan binatang. Jadi mereka menyembah binatang. Di situ hikmatnya langsung bukan cuma drop, hikmatnya langsung minus. Langsung minus. Karena apa? Masa binatang disembah? Ya kan? Masa binatang dimuliakan? Masa binatang bisa lebih tinggi dari manusia? Di mana hikmatnya? Atau mungkin ada yang mengganti Allah itu dengan ilmu pengetahuan. Lalu sebagai ilmuwan dia bilang bahwa tidak harus ada Allah yang menciptakan manusia. Manusia bisa saja berevolusi dari kera. Lalu kemudian kera berasal dari mana? Kera berasal dari ikan, ya kan? Ikan lalu jadi mamalia jadi kera. Lalu ikan berasal dari mana? Ikan berasal dari apalagi gitu. Lalu kemudian ujung-ujungnya berasal dari batu, berasal dari sup purba katanya. Betapa anehnya. Di situ hikmat yang tadinya dipakai untuk menyelidiki hal-hal yang ilmu pengetahuan menjadi hilang, buyar. Tidak ada lagi hikmatnya. Dan ketika dia mau menggali pengetahuan lebih dalam, mentok karena tidak mau mengakui adanya Tuhan. Sehingga setiap kali dia sampai kepada suatu fakta, suatu bukti yang menunjuk kepada Allah, mereka bilang, enggak. Ini pasti beda, bukan begini. Padahal faktanya sudah begitu, tetapi mereka tidak mau menerima. Makanya hikmatnya menjadi minus. Bukan jadi pintar, jadi bodoh. Nah, lalu kenapa takut akan Tuhan? Itu adalah permulaan hikmat. Karena Tuhan itu adalah sumber pengetahuan yang benar. Jadi kalau kita mau mencari hikmat, kan berdasarkan pengetahuan. Kalau pengetahuannya salah, hikmatnya salah. Jadi kalau kita mau mencari hikmat, harus mulai dengan pengetahuan yang benar. Dan sumbernya Tuhan. Gampang sekali. Nah, jadi Tuhan mencatatkan hal-hal yang manusia tidak bisa tahu di dalam firman-Nya. Dan Tuhan mencatatkan peristiwa-peristiwa, yaitu sejarah, dengan akurat supaya kita bisa tahu. Dan itu adalah pengetahuan. Jadi kalau hikmat itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, ya kan? Bayangin, hikmat berdasarkan pengalaman atau tidak? Pasti. Makanya orang tua sering bilang apa? Saya makan garam sudah lebih banyak dari kamu makan nasi, ya kan? Pengalamannya sudah lebih banyak. Karena pengalaman itu ternyata sangat bermanfaat. Pengalaman itu memberikan pengetahuan. Pengalaman itu bukan cuma kasih pengetahuan, tetapi sudah kasih lihat efek dari perbuatan. Jadi sudah bisa melihat ke belakang, sudah bisa melihat kilas baliknya, lalu kemudian menilai. Makanya pengalaman sangat bermanfaat. Pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Tetapi pengalaman itu Tuhan catatkan di sini, yaitu sejarah. Makanya belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan adalah landasan dari hikmat itu. Jadi Tuhan kasih firman itu, di dalamnya ada pengetahuan, di dalamnya ada catatan, plus Tuhan kasih komentar. Jadi bukan cuma sekedar data-data saja. Karena waktu dulu saya belajar kedokteran dan harus melihat tabel-tabel, ya, mempelajari yang namanya ada referat, ada penelitian dan lain sebagainya, ada tabel data. Lalu kalau tabel data itu dikasih cuman blek begitu saja, maka kita bingung mau bacanya mulai dari mana, bagaimana menafsirkan data itu, belum lagi harus membuat kesimpulan dari data itu. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan bukan sekedar mencatat peristiwa, Tuhan sekaligus kasih perspektifnya. Tuhan memberikan komentar, sehingga dengan mempelajari Alkitab kita bukan hanya tahu peristiwa, tetapi kita memahami peristiwa itu.
Kenapa begini, kenapa begitu? Apa yang Tuhan pikirkan? Apa perasaan Tuhan? Apa sikap Tuhan? Itu yang akan memberikan kita hikmat. Berarti kita bukan hanya belajar dari pengalaman diri sendiri, walaupun belajar dari pengalaman diri sendiri sudah lumayan, sudah pinter, tetapi kita belajar dari pengalaman ribuan orang yang tercatat di dalam Alkitab ini, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan komentarin. Ribuan orang, ribuan pengalaman kita pelajari. Bagaimana tidak berhikmat? Oleh sebab itu, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Ada nggak contohnya? Oh, ada. Kalau Anda buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, waduh, di sini Salomo waktu itu kan dia minta kan hikmat sama Tuhan. Tuhan bilang kasih. Bahkan saking besarnya hikmat yang akan Tuhan kasih, tidak akan ada raja lain yang seperti engkau. Sebelum engkau tidak ada, dan sesudah engkau juga tidak ada. Lalu kemudian sesudah Tuhan bilang begitu, Tuhan langsung catatkan contoh ilustrasi hikmatnya Salomo. Lalu kemudian ada 2 wanita datang kepada Salomo, kan? Kalau kalian ingat, 2 wanita ini mereka memperebutkan 1 orang bayi, dan mereka bilang bahwa ini, yang satu bilang ini bayi saya, yang lain bilang bayi saya. Nah, ini mungkin sebelum sampai kepada Salomo sudah dicoba oleh hakim yang lain, ya kan? Karena kan Salomo udah yang paling tinggi. Berarti ada hakim yang lain, nggak mungkin semuanya langsung tembus ke Salomo, nggak ada waktu Salomo buat menghakimi semua Israel kayak begitu. Berarti sudah ada hakim yang lain yang coba, lalu kemudian pusing 7 keliling. Nah, tidak bisa menemukan kebenarannya, baru kemudian dinaik bandingkan sampai ke Salomo. Baru kemudian Salomo mendengarkan ceritanya, begini-begini fakta-faktanya. Nah, disinilah hikmat Tuhan. Nah, kasus ini susah. Kenapa? Karena tidak ada saksi lain selain dari 2 wanita yang berseteru ini. Jadi istilahnya kesaksian satu lawan kesaksian yang lain. Biasanya di dalam pengadilan kita hakim mengandalkan ada kesaksian pihak lain, tetapi di sini tidak ada. Yang satu bilang A, yang satu bilang tidak A. Pokoknya saling bertentangan. Jadi bagaimana? Ya. Lagi pula keduanya ini adalah perempuan sundal. Jadi perempuan sundal mungkin di dalam masyarakat bisa dianggap ini perkataannya kurang bisa dipercaya. Tapi dua-duanya sama-sama perempuan sundal, jadi nggak bisa yang salah satu dibilang ini kamu lebih kurang bisa dipercaya karena kamu perempuan sundal, karena yang satu sebelahnya juga perempuan sundal. Jadi ini kasus yang sulit, membutuhkan apa? Membutuhkan pengetahuan, yaitu fakta-fakta, ya. Fakta-fakta yang bisa dipercaya. Lalu kemudian Salomo perlu menggunakan ilmu psikologi, pemahaman jiwa manusia untuk menggali dan mencari kebenaran itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Pertama, Salomo mengumpulkan faktanya dulu, ya, yaitu yang kesaksian yang tidak dikontradiksi oleh lawannya. Bahwa 3 hari yang lalu ibu ini melahirkan, lalu kemudian 3 hari kemudian satu yang lagi melahirkan, lalu kemudian dia tidurin anaknya, lalu kemudian mati. Nah, ini bagian yang di dispute, bagian yang tidak diterima. Pokoknya yang diterima itu pokoknya 3 hari yang lalu yang satu melahirkan, lalu kemudian 3 hari kemudian yang satu lagi melahirkan. Oke, ini fakta yang bisa dipercaya. 3 hari mungkin Salomo berpikir ada kemungkinan yang sangat besar bahwa sebenarnya kedua ibu ini bisa mengenali bayi itu. Karena sudah 3 hari. Ya kan? Ibu mana yang di rumah sakit gitu, habis melahirkan, udah ngelihat, udah menimang, udah menyusui, udah membersihkan, udah memandikan, pokoknya udah merawat anaknya selama 3 hari, tetapi nggak bisa mengenali bayinya. Kayaknya jarang. Ya, kayaknya jarang. Karena saya kerja di rumah sakit juga biasanya kami
Kami kasih bayinya sama ibunya ya kenal gitu. Ya memang ada namanya sih di tagnya itu, di tangannya sih memang ada namanya. Tetapi kalau ibunya sendiri bisa mengenali. Jadi kalau benar 3 hari yang lalu yang satu melahirkan dan bedanya 3 hari, berarti yang ibu yang pertama ini sudah bisa mengenali bayinya sendiri. Cuman yang mana? Bayinya yang matikah atau yang hidup? Yang mana yang benar? Nah, lalu kalau dua-duanya sebenarnya bisa mengenali, maka masalahnya bukan keliru. Ya kan? Masalahnya berarti sekarang adalah motivasi wanita-wanita ini. Bukan kekeliruan. Tetapi masalahnya adalah motivasinya. Kalau masalah motivasi, ya, maka Salomo tinggal memikirkan suatu cara untuk menyingkapkan motivasi kedua wanita ini, maka pada saat yang sama akan tersingkap pula kebenaran. Oke? Karena bukan kekeliruan, tetapi sekarang masalah motivasi. Nah, sekarang kalau begitu, Salomo bilang, ambilkan pedang. Dan sengaja Salomo mungkin bikin suatu show gitu, ya, ambilkan pedang. Wah, mungkin pedangnya udah langsung dilirik-lirik yang gede gitu kan. Golok yang besar gitu. Suatu tekanan psikologis untuk kedua wanita itu melihat pedangnya. Lalu dia bilang, belahlah anak ini. Penggal jadi 2. Semua itu dibuat oleh Salomo, nggak langsung. Dia nggak ambil sendiri, langsung dia potong sendiri, nggak langsung. Karena tujuannya adalah untuk menekan psikologi dari kedua wanita ini. Jadi lihat, Salomo ini pinter. Ya. Dia ini lebih jago daripada hakim-hakim yang lain. Lalu dia bilang, ambilkan pedang. Dia suruh, belahlah anak ini. Penggal, jadi 2. Dia pakai kata-kata yang bombastis. Setiap kata-katanya Salomo itu menusuk ke dalam hati ibu yang sebenarnya ini. Katanya supaya yang satu ini dapat sebelah setengah, yang satu lagi dapat setengah. Pasti ibu yang satu itu berpikir, buat apa setengah doang? Buat apa setengah? Nah, di sini lalu kemudian muncullah motivasinya. Ya. Salah satunya benar dan salah satunya palsu. Berarti yang palsu ini motivasinya pasti egois. Oke? Kalau ada satu yang benar dan satu yang salah, satu yang asli, satu yang palsu. Yang palsu inilah yang motivasinya egois. Lalu kemudian terlihat ternyata yang motivasinya egois, dia nothing to lose. Dan dia pikir kalaupun anak ini dipenggal 2, justru dia akan merasa senang karena berarti kita impas satu sama. Anak saya mati, anak kamu juga mati. Dia merasa senang, ini egois. Tetapi ternyata wanita yang satu lagi motivasinya kebalikan dari egois. Kasih, motivasi dari ibu yang sesungguhnya, yang sudah merawat anaknya ini 3 hari, yang sudah memeliharanya, yang sudah mengasihinya. Motivasinya justru adalah bukan kebaikan dirinya sendiri. Kalau kebaikan dirinya sendiri, kalau keuntungan diri sendiri, itu namanya egois. Tetapi sekarang motivasi ibu ini adalah kebaikan anak ini. Demi anak ini, itulah namanya kasih. Langsung ibu ini bilang, Tuanku Raja, jangan dibelah, jangan dipenggal. Berikan saja ini kepada ibu itu. Berikan saja, asal anak ini tetap hidup. Maka langsung terlihat mana motivasi yang egois dan mana motivasi yang mengasihi. Dan segeralah terungkap kebenaran itu. Jadi, ada kemampuan untuk mencari fakta, kemudian ada pemahaman, ada pengertian ke dalam psikologi jiwa manusia, ada pemahaman medis mungkin, dan harus ada komponen yang tadi saya bilang itu, komponen rohaninya, yaitu keinginan atau tekad untuk melakukan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk membela kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hati yang faham untuk memutuskan hukum
Karena Salomo memahami bahwa hukum Tuhan itu adil, bahwa hukum Tuhan itu baik. Jadi, dengan memutuskan hukum, dia mau melakukan kebaikan, dia mau melakukan keadilan. Dan dalam kasus manapun, termasuk kasus kedua ibu ini, dia mau mencari mana yang benar. Di mana mungkin hakim-hakim yang lain sudah pusing, hakim yang lain tidak bisa memutuskan, hakim yang lain buntu. Salomo bertekad mencari kebenarannya sampai ke dasarnya. Lalu kemudian dia mau melakukan apa yang benar, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah hikmat. Jadi Salomo di sini mewakili Tuhan untuk memutuskan apa yang benar, untuk memisahkan mana yang benar dengan yang palsu. Dan itu adalah hikmat, yaitu sesudah dia mengetahui, dia memahami, lalu kemudian dia melakukan apa yang benar. Itulah hikmat. Jadi, sekarang, kalau seseorang mau minta hikmat, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran, dia tidak mau melakukan hukum Tuhan, itu tidak sama dengan yang Salomo minta. Salomo minta supaya dia bisa melakukan hukum Tuhan, dia bisa tegakkan. Jadi kalau kita hari ini mau minta hikmat juga kayak Salomo, kita harus ada plus komponen rohaninya, yaitu Tuhannya. Nah, lalu sekarang, apa keuntungannya dari mendapatkan hikmat ini? Apa untungnya? Tadi kita baca di dalam Amsal pasal 3, 13-26, lumayan banyak. Intinya, katanya itu lebih berharga dari permata, lebih berharga dari emas, dari perak, apapun yang engkau ingini, tidak dapat menyamainya. Apapun yang engkau ingini. Waktu saya baca ini, saya senyum-senyum sendiri. Karena ada satu hal yang dapat menyamainya. Setidaknya menurut Salomo sendiri, yaitu di Amsal pasal 31. Istri yang cakap. Nah, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari hikmat. Jadi ternyata jawabannya adalah mencari hikmatnya dulu, baru kemudian dapat istri yang cakap. Jadi istri yang cakap itu adalah bagian dari hikmat. Tentu yang wanita adalah mencari suami yang cakap juga. Oke? Nah, tetapi apa keuntungan dari hikmat? Ada satu lelucon. Tapi lelucon ini adalah lelucon dari sisi duniawi. Ya, dan mengilustrasikan bagaimana cara orang dunia memandang hikmat. Leluconnya begini, joke-nya. Ceritanya, ada 3 orang profesor filosofi lagi berdebat. Lalu tiba-tiba muncul satu malaikat, atau satu jin atau apa, lalu kemudian memberikan kesempatan, kamu boleh minta satu permintaan, nanti akan dikabulkan. Lalu profesor yang paling terkemuka ini, dia bilang, saya minta hikmat. Dikabulkan. Ting, langsung berhikmat. Gimana? Tanya teman-temannya kan. Gimana? Sudah dapat hikmat? Harusnya saya pilih minta duit. Mungkin. Ternyata, menurut orang dunia, hikmat itu adalah cari duit. Paham nggak? Waktu dia minta hikmat, tapi nggak ada duitnya. Ya kan? Minta hikmat, tapi nggak ada duit. Mendingan dia bilang apa? Mendingan dari awal saya minta duit aja. Tapi ini sekali lagi, menggambarkan cara pikir orang dunia. Bahwa dia kalau mau mencari hikmat, kalau dia dapat hikmat, nanti dapat duit yang banyak. Begitu. Ya, orang yang berhikmat itu nanti dapat duit yang banyak. Itu intinya, dapat duit yang banyak itu sama dengan mendapat hikmat lah. Gitu. Kalau kamu dapat duit yang banyak, artinya kamu berhikmat. Tetapi apakah ada tanda sama dengan itu? Berhikmat sama dengan berduit? Ternyata tidak sama. Ya, tidak sama dengan. Walaupun waktu Salomo minta hikmat, Tuhan bilang, karena kamu meminta hikmat dan tidak meminta yang lain-lain, justru yang tidak kamu minta, Tuhan akan kasih. Justru kekayaan yang tidak diminta, dikasih. Kehormatan, umur panjang,
keamanan, kekuatan dan semuanya. Yang kemuliaan yang tidak diminta oleh Salomo, tetapi karena dia minta hikmat, justru dikasih. Jadi itu semua mengikuti hikmat. Jadi, bagaimana Salomo sesungguhnya mendapatkan begitu banyak harta? Apakah itu karena hikmatnya? Betul. Betul. Dan bukan hanya hartanya saja. Pencapaian-pencapaian itu adalah karena hikmatnya Salomo. Sekali lagi, jangan mengira bahwa hikmat itu cuma komponen yang duniawi saja, yang jasmani saja. Hikmat itu selalu ada mencari Tuhannya. Jadi karena Salomo mencari Tuhan, maka semuanya berhasil. Nah, tapi Salomo minta hikmat. Dan ada hubungan yang sangat erat antara takut akan Tuhan, yang adalah permulaannya, lalu kemudian mendapatkan hikmat. Lalu kemudian mengikuti itu juga ada kemakmuran. Takut akan Tuhan, hikmat, dan kemakmuran. Ternyata ada hubungan yang erat di antaranya. Dan itu bisa kita lihat di dalam ceritanya Salomo. Gimana? Kalau kita lihat, dia minta tadi hati yang faham untuk memutuskan hukum. Nah, Salomo sebagai hakim yang paling tinggi, mungkin kalau zaman modern ini disebut pengadilan tertinggi atau mahkamah agung, berarti dia adalah hakim yang paling tinggi, di mana semua kasus-kasus itu kalau naik banding adalah paling ujungnya ke Salomo, ke raja. Kalau hakim tertinggi ini selalu jujur, selalu adil, maka semua hakim yang lain itu juga akan jujur dan adil. Karena mereka akan takut korupsi, takut menerima suap, takut menyalahgunakan kekuasaan. Sebab sewaktu-waktu bisa naik banding lalu kemudian sampai ke Salomo, diselidiki, ketahuan bahwa hakimnya yang korup. Habis hakim itu. Jadi karena Salomonya bertekad, saya akan melakukan kebenaran, saya akan cari kebenaran itu sampai dapat. Saya akan minta hikmat supaya Tuhan kasih tahu kebenarannya, supaya saya temukan. Maka semuanya akan takut. Kalau hakim-hakim jujur, maka rakyat akan menjadi jujur juga, ya kan? Dan akan takut untuk berbuat jahat, karena mereka takut dibawa ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan dan dia benar berbuat jahat, habis dia, habis. Karena hakimnya nanti jujur, hakimnya nanti adil. Dan kalau hakim adil, kalau hakim jujur, maka rakyat otomatis akan menjadi rajin, karena tidak bisa lagi jadi kaya dengan cara curang. Nah, ya, tidak bisa lagi mendapatkan kemakmuran harta dengan cara curang. Dan tentu tidak bisa jadi kaya dengan cara malas. Jadi malas tidak bisa lagi. Tidak ada opsi malas lagi. Tidak ada opsi curang lagi. Berarti opsi sisanya adalah rajin. Jadi suatu negara yang hakimnya adil, bersih, dan rakyat yang jujur, yang rajin, ini adalah landasan untuk kemakmuran. Kalau negara sistem pengadilannya korup, bobrok, kotor, maka tidak bisa. Maka itu pasti akan membuat rakyatnya juga menjadi kotor. Dan seandainya ada orang pemerintahan yang menonton video ini di kemudian hari, ini yang harus dicontoh. Supaya bagaimana negara ini menjadi makmur, bagaimana membuat rakyat menjadi rajin, menjadi pintar, menjadi bersih, menjadi makmur, harus mulai dari apa? Yang paling tingginya dulu. Yang paling tingginya
dia harus benar. Lalu kemudian akan membuat yang lainnya menjadi benar. Jadi, kita bisa melihat, kalau rakyatnya makmur, otomatis pajak yang dipungut juga banyak. Kalian ingat, ada berapa talenta emas yang diberikan kepada Salomo setiap tahun? Ini masukinya ada dalam soalnya itu, 666 talenta. Saya iseng hitung-hitung, itu sekitar 22 kilo. Berarti setahun diberikan kepada Salomo emas sebanyak 22 kilo. Lumayan ya. Lumayan, 22 kilo. Itu cuma emasnya doang. Peraknya itu saking banyaknya katanya di Yerusalem, bukan di seluruh Israel. Di Yerusalem saja, saking banyaknya perak sampai perak itu kayak batu. Banyaknya. Dianggap tidak berharga. Karena apa? Masa orang bisa ngambil batu lalu kemudian bayar pakai batu, kan orang nggak mau dong. Berarti standar kehidupan di Yerusalem itu sudah sangat luxurious, sudah mewah, sehingga pakainya pembayarannya itu emas, semua emas, perak buat terlalu banyak, perak udah banyak. Ya. Nah, ingat zaman dulu belum ada yang namanya uang kertas. Jadi kalau kamu punya uang perak banyak-banyak, nggak bisa dibawa-bawa, karena segerobak kamu mau bawa gimana caranya. Jadi mendingan orang pakai emas. Lalu kemudian katanya itu mendatangkan gading, Salomo ada impor kuda, Salomo impor burung merak. Siapa yang salah itu, burung meraknya itu? Ya. Lalu kemudian ada berbagai hal yang eksotis diimpor. Salomo menguasai perdagangan. Kalian tahu tidak, Timur Tengah itu adalah sangat strategis karena dia adalah pusat perdagangan antara yang dari Eropa mau ke Afrika, dari Asia mau ke Afrika, dan semuanya lewat Timur Tengah, dan itu dikuasai oleh Salomo. Salomo memperkuat kota-kota di Israel. Kekuatan militer Israel pada waktu itu ada 1.400 kereta kuda, 12.000 orang berkuda. Untuk daerah yang kecil, itu sudah sangat kuat sekali, sehingga tidak ada yang berani. Dan dia bisa menguasai perdagangan. Dia ada ekspor, dia ada impor, dia ada bekerja sama, ada perjanjian dagang dengan Hiram, dengan saudagar. Bukan hanya hikmat saja, tetapi hikmat itu kemudian membuahkan hal-hal yang lain yang mengikuti hikmat itu. Jadi keuntungan dari hikmat itu tidak bisa diukur hanya dengan hal-hal yang material. Dan bagaimana dengan kemuliaan? Ternyata semua raja-raja, pembesar-pembesar entah mereka datang sendiri atau mereka mengirim utusan. Contoh yang datang sendiri itu adalah Ratu Sheba. Dan mereka datang hanya untuk melihat Salomo itu seperti apa sih. Yang mereka dengar kabarnya di negeri mereka, Salomo itu sangat berhikmat. Bahwa istananya Salomo itu kayak bagaimana? Bahwa tahtanya Salomo itu 6 tingkat. Setiap tingkatnya ada singa, terbuat dari gading. Tahtanya terbuat dari gading. Hari ini sudah ilegal, saudara. Nggak boleh lagi pakai gading, karena gajahnya udah mau punah. Tetapi zaman dulu, tahtanya itu dibuat dari gading semua. Singa-singanya itu dari emas. Mereka mau melihat bagaimana cara Salomo mengatur makan dari para pegawainya. Cara duduk mereka, cara berpakaian mereka. Karena mereka mau kopi. Bagaimana sih caranya? Salomo mengatur begini. Kita mau ikut. Saudara, hikmat yang diminta oleh Salomo dan kemudian dia lakukan, yaitu dengan melakukan kebenaran, melakukan hukum, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Lalu sekarang mungkin kita bilang, oke, kalau begitu saya sudah tahu apa itu hikmat. Saya sudah tahu keuntungannya, sekarang saya mau. Saya mau hikmat itu. Saya mau. Menurut Amsal pasal 4 ayat 7. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Yaitu dengan perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perbuat, perolehlah pengertian. Loh, tunggu dulu. Cara memperoleh hikmat adalah dengan memperoleh hikmat. Ini kan permainan kata-kata. Gimana sih Salomo? Bingung saya. Ingat bahwa di dalam kitab Amsal ini, Tuhan
seolah-olah menjelmakan dirinya menjadi hikmat. Di dalam Amsal pasal 4 itu, di dalam pasal 3 tadi kita sudah baca, Anda boleh baca sebelumnya, Anda boleh baca sesudahnya. Tuhan katanya pakai hikmat meletakkan dasar bumi. Tuhan adalah personifikasi dari hikmat itu sendiri. Jadi, kalau kamu mau memperoleh hikmat, perolehlah hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Cari Tuhan. Dan ini cocok dengan seluruh firman Tuhan yang lain. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu apa? Yaitu Tuhan sendiri. Tidak mungkin kita mencari kerajaan Allah tanpa mencari Allahnya. Tidak mungkin kita mencari kebenaran Allah tanpa mencari Allahnya. Kalau kita mau mencari itu, sekaligus kita mencari Allahnya. Baru kemudian semua yang lain yang dicari oleh bangsa-bangsa lain ditambahkan kepadamu. Ini cocok juga dengan yang Tuhan Yesus bilang juga di dalam Matius pasal 27 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah yang terutama. Dan itu adalah yang manusia harus lakukan, yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hikmat, yang perlu kita lakukan mencari Tuhan, itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu kemudian, ketika kita melakukan itu, maka kita akan mendapat hikmat. Karena hikmat bukan cuma sekedar tahu. Hikmat itu membutuhkan action. Sama seperti kasih membutuhkan action. Kasih kalau cuma dibilang I love you, ya itu mah nyanyi di depan waktu pernikahan juga bisa, ya. Mencintai, mengasihi. Tetapi actionnya apa? Kalau tidak ada action, tidak ada kasih. Demikian juga hikmat. Kalau tidak ada perbuatan, maka tidak ada hikmat. Jadi apa perbuatannya? Misalnya kita bilang, oh saya mau mencari Tuhan, maka harus ada keinginan dalam hati, lalu suatu usaha untuk datang kebaktian. Itulah actionnya. Minimal dia datang kebaktian. Kalau misalnya dia tetap tinggal di rumah, lalu bilang, oh aku mengasihi Tuhan, omong kosong. Ada kebaktian dia tidak datang. Ada hal-hal rohani dia tidak datang. Kalau dia benar kalau dia mengasihi Tuhan, maka ada keinginan, ada usaha untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya. Dan bukan sekedar hanya untuk supaya laporan, sudah selesai, sudah membaca. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, dia mau tahu kehendak Tuhan, itulah actionnya. Kalau seseorang benar mengasihi Tuhan, maka akan ada keinginan untuk meluangkan waktu. Ada keinginan untuk menyisihkan uang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan skill yang dia miliki. Kemampuan yang dia miliki, dia persembahkan untuk Tuhan. Untuk kemajuan jemaat. Harus ada action. Ngasihi Tuhan harus ada action. Hikmat yang mencari Tuhan harus ada action. Jadi, Konghucu bilang, katanya ini the golden rule. Konghucu bilang apa? Confucius. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Terlalu banyak uu-nya ya. Nah, ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan kamu lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Jadi kalau kamu tidak mau dirampok, jangan merampok orang. Kalau kamu tidak mau dipukul, jangan pukul orang. Bagus nggak? Wah, banyak orang bilang bagus. Tetapi kalau hikmat cuma itu doang, ya, jangan lakukan. Ya, jangan, semuanya jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Di mana actionnya? Makanya Tuhan dengan hikmat yang sesungguhnya, yang tidak dimiliki oleh Konfusius. Konfusius dia cuma punya separuhnya doang. Separuhnya.
Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Jadi dia cuma berani bilang, jangan lakukan apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Dia cuma berani ngomong sampai situ. Cuman Tuhan Yesus yang berani bilang, segala sesuatu yang kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba kalau Konfusius berani ngomong kayak gitu, habis dia. Orang akan datang. Sensei, Sifu. Dia orang Cina. Sifu, kamu mau dikasih rumah nggak? Wah, bingung dia kan? Mau dikasih rumah nggak ya? Kalau saya jawab iya, nanti dia minta rumah saya dulu. Kalau saya bilang nggak mau rumah, oh ya udah. Kalau Sifu nggak mau rumah nggak apa-apa. Saya nggak kasih kalau gitu. Kalau Konfusius berani bilang seperti yang Yesus katakan, habis dia. Habis. Karena dia tidak akan bisa, tidak akan mampu melaksanakan apa yang dia khotbahkan. Karena dia cuma manusia saja. Tapi Yesus ternyata benar-benar melakukan apa yang dia khotbahkan. Sehingga selama hidupnya itu, beribu-ribu orang mencari kesalahan Tuhan Yesus, tidak dapat satu pun. Sudah dicari saksi-saksi palsu semua, tidak ada. Tidak ada kesalahan Tuhan. Jadi Konghucu bilang jangan melakukan, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Lakukan dulu, lakukan dulu, lakukan dulu. Maka dengan melakukan kebaikan, dengan berbuat baik kepada orang lain, sedang mewakili Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Terutama bagi mereka yang Tuhan memang mau berkati dia. Tuhan memang mau memberkati penginjil tertentu. Tuhan mau memberkati hamba Tuhan. Maka barang siapa yang memberkati orang-orang yang Tuhan mau memberkati itu, telah mewakili Tuhan, telah melakukan kehendak Tuhan, dan telah melakukan perbuatan yang berhikmat. Dan kalau melakukan perbuatan yang berhikmat, tadi kita melihat permulaannya mencari Tuhan, berhikmat, melakukannya, lalu kemudian akan ada yang mengikuti. Itulah rahasianya. Jadi waktu Yakobus tulis, Tuhan Yesus juga bilang, ya, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya tidak pakai banyak perhitungan. Kamu minta, Tuhan kasih. Tetapi Tuhan akan memberikannya kepada orang yang mau melakukan perbuatan kebenaran. Karena dengan melakukan perbuatan kebenaran itulah, dengan action itulah, maka orang itu mempunyai hikmat. Dan kalau menurut Amsal pasal 4 ayat 7 itu tadi kan, bagaimana caranya memperoleh hikmat? Perolehlah hikmat, yaitu dengan lakukan dulu perbuatan hikmat. Maka akan berhikmat, akan tambah hikmatnya. Akan Tuhan tambahkan dan Tuhan beri hikmat lebih banyak lagi. Yaitu apa? Hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian sesudah kita bisa menilai dan memahami, oh ternyata ini perbuatan yang terbaik, ini pilihan yang terbaik, ini arah yang benar, ini adalah rencana yang terbaik, ini rencana jangka panjang yang terbaik. Lalu kemudian dilakukan. Itulah yang dinamakan hikmat. Jadi, Tuhan akan memberikan hikmat berlimpah-limpah. Tuhan bukan menjanjikan harta yang berlimpah-limpah. Tuhan bukan janji kekayaan dan bukan itu yang Tuhan janjikan. Hikmatnya yang Tuhan janjikan. Maka kemudian semua hal yang lain itu Tuhan bisa bungkus dengan cara yang berbeda-beda. Dan dulu saya pernah katakan, saya kutip lagi, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat yang sama 2 kali dalam Alkitab, yang sama persis. Bahkan membelah air pun, membelah laut, membelah sungai Yordan, tidak Tuhan lakukan 2 kali dengan cara yang sama. Selalu ada variasi. Nomor 1, karena Tuhan tidak membosankan. Jadi Tuhan tidak melakukan hal yang sama terus dan terus dan terus dan terus lagi. Tidak.
Tuhan itu kreatif. Jadi Tuhan bisa memberkati orang, tetapi tidak akan sama persis. Kamu mau kayak Salomo diberkati, nggak bakalan, karena Tuhan nggak akan melakukannya sama persis. Tapi Tuhan bisa tetap memberkati dengan cara yang lain. Kamu jangan melihat orang, saya mau kayak dia. Karena ada perintah, jangan kamu mengingini milik sesamamu. Jadi jangan mau kayak orang lain. Tetapi saya mau kayak Tuhan. Saya mau mencari Tuhannya. Maka itu yang akan Tuhan berikan. Tuhan akan menyingkapkan dirinya. Tuhan akan menyalurkan dirinya. Tuhan akan salurkan berkatnya lewat kita yang mau melakukan kehendaknya. Dan itulah hikmat Salomo. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sesudah kami mempelajari banyak catatan dalam firman Tuhan. Kami akhirnya sadar bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah mengasihi Engkau, adalah mencari Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Karena Engkaulah sumber segala yang baik, maka dengan melakukan kehendak-Mu kami melakukan apa yang baik bagi hidup kami sendiri. Maka dengan kami mengasihi Engkau, kami telah melakukan apa yang terbaik. Dan Tuhan, tolong supaya kami bisa memiliki keberanian, iman untuk melakukan kehendak-Mu sekalipun itu awalnya terlihat sulit atau kami tidak melihat jelas ujungnya. Biarlah kami yang belum melihat ini, namun mempercayai dan melakukan kebenaran itu, akan berbahagia sesuai dengan firman. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.